lagi bersama gue Sarah. Lah, gue jawab. dan dia Radit. Di Siti. Stuff I Never Told You. Kita punya Yoni. Hai. Hari ini bersama kita untuk membicarakan kehidupan Yoni di Kanada. Paling awalnya kita mau tahu kan, Sinti kan baru kenalan sama Yoni. Ini pertama kali ketemu. Baru pertama kali ketemu. Aduh. Jadi kita kayak malu-malu. So ya, cerita dulu dong, udah berapa lama di sini? Aku pindah ke sini tahun 2015. Wow. Jadi udah 5 tahun. 5 tahun. Wow. Dan 4 tahun belum pulang. Oh my god. Berarti selama banyakan di Kanada ya, selama 5 tahun itu. Iya, karena kayak mungkin tahun pertama agak Homesick. agak homesick kan. Terus kayak pulang 4 bulan libur, 4 bulan di Bali. Terus akhirnya selama di Bali mungkin kayak oke, I'm not gonna go back anymore. Iya. Iya. Terus pertama kali nyampe sini kuliah. Pertama kali kesini kuliah dari lulus SMA kayaknya bulan Mei ya. Langsung Iya. pindah ke sini bulan Agustusnya. Terus itu prosesnya susah nggak? Untuk yang susah kayak cuma IELTS karena aku nggak biasa, aku nggak dari sekolah internasional. Iya. Jadi IELTS-nya ngikut gimana sih? Ada yang salah satunya 5,5, ada salah Ya. satunya 6. Ya. Speakingnya Terus- bagus, ntar writingnya Apparently tuh kalau misalnya IELTS lu nggak boleh ngomong ya. Tapi kalau bilangnya kayak like The more kayak gue ngedengerin podcast, the more kayak oh my god, gue ngomong gitu loh banyak banget. Terus habis itu kuliah berapa tahun tuh? Aku kuliah 3 tahun, aku ambil diploma Jurusan apa? Public Relations. Nice. Wow. Berarti sekarang udah lulus dan kerja. Iya. Terus pas lulus nih, kira-kira susah nggak cari kerjaan? Awalnya susah, kayaknya kalau yang pertama aku kerja, aku mikirnya kayak nggak perlu yang oke, asalkan kayak awal mulai itu sesuai dengan jurusanku. Karena kan kayak kalau udah dilihat pengalaman 1 tahun 2 tahun, pasti gampang untuk Iya. cari yang lebih bagus kan. Iya. Jadi pas itu awalnya aku dibantu sama, kan aku ada internship, terus bosku ini kayak baik mau bantuin gitu, cuma dia nggak ada budget, akhirnya dia minta tolong yang orang yang dia tahu. Saya mungkin karena pas aku internship, bukan cuma aku yang intern, Iya. ada kayak 7-8 orang, terus pas itu kayak ada masalah gitu. Aku orangnya mungkin karena ada mental Indo yang orangnya kayak males komentar iya doang. Oh iya. Kita ya. Iya, apalagi masih baru lulus kan. Iya. Aku tahu apa sih Iya, gitu kan. Tapi yang orang-orang intern sekitarku itu kayak udah mungkin lulus uni, udah pernah kerja di sini atau kerja di negara ini, terus dia balik lagi ke sini untuk sekolah, kita sekarang di internship. Kayak dia udah ada pengalaman, dia udah tahu ekspektasinya untuk Apa dapat aja. itu apa, dan dia nggak dapet di sana. Tapi aku ngerasa kayak aku tetap ngelakuin apa yang aku lakuin, apa yang dikasih tahu sama dia, aku lakuin gitu loh. Misalnya Iya. kayak walaupun aku nggak di bagian sana, aku bilang oh ya ntar aku coba atau gitu. Dan pas ada masalah aku nggak terlalu banyak komentar karena aku tahu apa sih kan gitu kan. Iya. Tapi orang lain pada komentar ini itu, terus kayak akhirnya pas aku ada report langsung tanya kamu gimana, butuh kerja apa punya butuh kerja apa enggak, atau susah nggak kamu cari kerja. Terus aku bilang oh iya aku lagi cari-cari. Terus dia tanya aku kenal sama ini, kamu mau nggak di sana gitu. Terus akhirnya dia ngasih lah kontaknya, terus aku apply. Terus dia bilang, terus sayangnya yang pertama ini mereka nggak bisa hire full time karena dia nggak biasa untuk hire orang social media gitu loh kan. Dia kan masih baru kan social media. Iya. Terus dia biasanya tuh sebenarnya company-nya lumayan, cuma barang itu mahal lah menurut aku kan. Kayak jam 20 juta, siapa sih yang beli? Iya. Iya, itu kayak luxury stuff. Right. Terus akhirnya ya udah aku bantu ke sana. Terus dia bilang, oh kamu kerja 3 hari doang gimana gitu. Terus aku bilang, oh iya nggak apa-apa. Ntar tapi aku nggak tahu hidup gimana kan. Pas itu ya udah gitu. Akhirnya aku kerja ke sana itu di Markham. Jadi kayak dari Toronto kayak 2 jam bus. Oh my god. Iya bener-bener, cuma kayak ya udahlah apa gitu kan, namanya baru nyoba. Terus aku masih keep jobku yang dari kampus, misalnya yang sambil kuliah. Ya udah yang itu. Terus akhirnya awalnya mungkin karena keluarga aku ngira aku kayak kok nggak dapet full time sih, kan baru lulus, expect-nya udah beda gitu kan. Udah pulang aja daripada nggak bisa cari kerja. Sering sih, gue sering banget denger nggak dapet full time kerja, udah pulang aja. Banyak Di orang sini kayak masih gitu. banyak ada kesempatan, di sini lebih bagus gitu. Iya. Mungkin coba bisnis apa gitu. Sehingga enggak, orang aku rasa kayak aku belum
ngerasain. dia belum nyoba lebih keras lagi gitu Iya. loh. Ya kenapa sih baru berapa bulan itu juga bisa langsung expect jadi gede gitu Iya, kan. iya. Ada prosesnya. Terus Iya. akhirnya ya udah kalau gitu aku bilang aja nggak usah lah kirim duit kalau kayak gitu kan. Itu juga agak bold move, cuma kayak aku nggak tahu mau gimana hidup besoknya gimana. Cuma untungnya mungkin pas di kuliah aku nge-save berapa money untuk lulus untungnya. Tapi kan biasanya kalau kuliah kan kayak masih bayaran orang tua kan agak udah expect lah tahun besoknya berapa gitu kan. Nah itu smart banget kayak nge-save dari kemana kuliah. Just in case kalau aku ngambek gitu itu ada, tapi ya udahlah aku masih coba-coba, akhirnya berapa lama kemudian baru dapet full-time. It takes time, but but it's always gonna work out right at the end of the day. Terus kamu emang dari dulu excited, emang kayak interested sama kayak social media works? Awalnya aku tuh suka macam-macam. Aku dari suka pertama fotografi, aku suka nulis, aku pas SMA aku suka bagian jurnalis ekstra gitu. Suka bikin puisi atau pantun? Pantun. Ya terus Aku tuh suka blog sih. Jadi aku suka nge-blog, desain blognya, terus aku suka nulis apa yang aku nggak suka. Terus aku lagi berantem sama siapa, aku mau tulis gitu kan sama orang rumah, cuma nggak nulis nama, cuma kayak pokoknya. Iya gitu. Terus akhirnya aku chat pertamanya ke agency. Terus akhirnya aku bilang suka aku ini, suka aku itu. Awalnya aku pengen Josh Brown kuliah pastry. Karena kayak pas saat itu aku tuh suka baking kan. Tapi kalau kayak gitu kayak orang tua kamu support aja gitu? Iya, soalnya pas SMA juga aku sempat suka DJ. Terus aku mau jadi DJ. Sekarang orang tua kamu selalu support. Iya, aku beli alatnya. Cuma Wow. kayak Dari dulu udah artsy gitu ya? iya, suka bagian yang fun gitu. Cuma lama-kelamaan kayak aku nggak terlalu suka malam-malam pergi gitu kan. Mungkin di Bali agak kayak gimana. Terus ya udah lah, cari yang lain gitu. Kira foto. Menurut kamu nih, apa namanya dari sekarang nih kerjaan yang kamu punya, kamu bakal nggak stay di Kanada for good? Kedepannya kira-kira gimana? Iya, aku kayak lebih senang di sini karena kayak selalu traveling for more. Karena kan kayak misalnya kayak ketemu orang itu kayak lebih positif, orangnya juga suportif. Kayak misalnya aku juga pas pertama kali kayak ketemu kalian ini kayak lebih kayak gimana ya, bawaannya kayak kesana gitu loh, kayak naik ke atas gitu ya. Kayak supportif aja gitu. Iya, kayak Oh, I don't know you, but yes. Dia dia dari podcast itu kayak oh ya udah ada ke bawah gitu. Kalau aku nggak ngerasain itu kayak aku udah mager banget. Kira-kira menurut kamu di Kanada nih so far 5 tahun kayak pelajaran yang paling gede itu apa? Kayaknya survive. Ya, survival instinct. Iya, benar. Terus juga social life-nya juga di gini kan, apalagi aku orangnya kan introvert, agak susah kan, kalau bukan susah sih, kayak lebih cepet capeknya gitu loh. Jadi aku jarang bodo amat gitu kalau temenan. Cuma misalnya kalau ketemu yang oke, langsung aku stuck di sana gitu. Tapi apalagi ya? Mungkin karena di sini orang-orang lebih individual ya sih. Kamu tuh nggak perlu expect Dengerin, orang dan kayak harus selalu ngobrol sama orang atau memenuhi ekspektasi orang sama sometimes it's okay just to be you. Misalnya kalau kita bilang oh enggak aku mager gitu, kayak pada ngerti gitu. Atau kalau kamu telat ya kan? Gua telat dulu kayaknya. Kangen nggak kira-kira sama keluarga? Pasti ada plus minusnya kan di sini dan di Indo. Iya, kangen. Iya, pasti kangen kan. Cuma enaknya di sini tuh kalau kita nggak pengen dengerin that's so true. Kalau kita nggak pengen dengerin sesuatu, tinggal download app-nya udah. Atau nggak ya udah nggak usah dilihat. Maaf ya bun. Iya, tapi nggak dibalas berarti lagi mager goblok. Iya. Tapi kalau aku ada mood gitu kan, pasti kan kita nggak ada rasa benci atau apa. Kita kalau kita lagi mood, kita ada energi untuk respon. Bagaimana kan pasti kita connect. Karena saking jarangnya sosialisasi, aku waktu itu kayak ke nyoblos atau apa gitu ya di KJRI. Terus ada yang nyamperin aku, Kak Yoni ya? Oh ya, aku nonton YouTube kamu gitu kan. Terus aku lagi sama orang-orang, oh kamu punya YouTube? Terus aku mulai males gitu. Kayak aku pengen biar kita first impression pas ketemu. Cuma nggak apa-apa,
makasih udah nonton. Betul. Tapi ya mereka kayak heran gitu loh, kok drama banget sih gitu, mungkin kayak nggak ada reason untuk Buat bingung jadi kayak ngapain santai. Menurut gue yang gue suka di Kanada karena banyak banget orang yang nggak cuma dari Kanada itu sendiri, dari banyak negara yang lain-lain. So I feel like I'm not alone gitu, dan gue ngerasa like I'm not here, I'm like foreigner, but I see there is so many different people juga bisa successful gitu, dan why not me too? Yeah, I guess the only thing is just because soalnya dulu kan aku ngambil political science nih, terus ketemu sama orang-orang kayak putih-putih yang suka ngomong gitu. Political, so I was just like that one thing I was like, oh my god, am I gonna be able to like understand or like soalnya mereka kan at the end mereka kan maunya jadi lawyer kan. Imagine like how good when they talk, it's just like oh my god. Okay, Kamu awalnya inspirasi political science? Bukan. Soalnya benar-benar memang dari sebenarnya aku tuh sukanya kayak beauty stuff gitu, kayak medical. Sekarang aku juga medical esthetician, jadi itu kayak one thing that I really like. Cuman sebelumnya political science karena bokap keren nih gitu. Oh iya, coba tips-tips buat teman-teman yang ada di Indonesia yang pengen kesini. Mungkin be more open minded. Yes, that's important. Karena semua orang orangnya beda-beda. Jadi kamu nggak bisa expect orang lain seperti apa yang kamu mau. Mungkin menurut gue ya sih, harus being open minded itu important banget. Itu important banget. Soalnya kalau misalnya lo mau pindah ke sini berarti lo ready buat get used to a new culture. Dan mental Indonya. Exactly. Dan ketemu berbagai macam banyak orang yang kadang mungkin menurut like what is wrong with them, but you know like you never know like their background, so you just have to be open and accept them. Tapi itu juga the biggest thing sih yang gue belajar di sini tuh kayak tentang toleransi gitu. Iya benar. Beda lah. Pokoknya nggak tahu ya, mungkin karena kemarin aku malam sering main Twitter, banyak orang yang dihujat karena being open minded. Oh iya. Kayak mereka bilangnya kayak itu terlalu edgy gitu, tapi western. What's wrong with that? Because especially kayak sekarang tuh kita ada di 21st century, tau gak sih? We don't wanna live like the old people. Are we still gonna stuck like how it used to be? Like there's so many changes already, you know, like Indonesia itself has already left behind. Dan kalau misalnya kita bakal dan kalau misalnya kita masih berpikiran kayak orang-orang Indonesia biasanya, oh my god. You miss a lot of stuff. Dan also mungkin karena sekarang kan banyak kayak teknologi, internet segala macam tuh gampang banget mau akses ngelihat berbagai macam orang di berbagai macam negara. And sometimes their way of life itu nggak sama dengan your way of life gitu. But that doesn't mean like you have to hate each other. Exactly. And it's fine to like punya different ideology. Opinion, it's alright. True. Kamu berapa lama udah di sini? Aku udah kayaknya 7 tahun deh tahun ini. Kamu pindah ke sini umur? 19 ya. Berarti kalau misalnya, kan aku masih muda nih, dan orang-orang pada belum kesini kan. Dan kalau misalnya kamu ngelihat ke hari pertama kamu nyampe sini, yang kamu perbaiki apa? I think menurut gua, I don't know, that's hard. Cause like there's a lot of thing yang the older I get, gue ngerasa kayak gue tuh misalnya waktu itu gue pernah sempet kerja di restoran dan sempet ada kayak cowok kayak sexually harass me, but I cannot do anything. Right. And then gue tuh di situ gue cuma takut doang gitu loh. Tapi kayak the older I get, gue ngerasa, you know, like I can do something. I can say no and I can, you know, like hey, don't touch me, you know, like kayak I hope like gue tuh bisa lebih brave aja gitu. Karena mungkin buat teman-teman yang baru datang gitu kan ngerasa ini semua baru gitu, dan you know you just scared to do a lot of things. Tapi at the end of the day like you know like kalian tuh berhak gitu buat punya opinion kalian masing-masing, and sometimes you just have to know your worth and then say it. Mungkin karena itu yang beda di Indo, karena kita nggak terlalu biasa vokal. Exactly. Kayak pas aku nyampe sini kayaknya orang-orang kayak lebih kritis untuk ngomongin sesuatu hal, sedangkan kayak aku baru lulus SMA kayak kebiasaan kayak it is what it is. But sekarang kayak banyak reason why it's happening. Gimana kita prevent. Kalau kamu dari awal kayak kan gue juga udah lama di sini. Kayak kalau aku nggak ngelakuin semua kesalahan yang aku lakuin, kayak aku nggak bisa menjadi kayak gini. Exactly. Cuma kayaknya
aku dulu terlalu banyak overthinking, mungkin sampai sekarang juga aku belajar untuk berhenti mikirin hal-hal yang gak kejadian karena jadinya worry-nya 2 kali. Exactly. Yeah. But it is what it is. Yeah. I read it once somewhere. Apa yang kita worry sehari ini, 80% of that will never happen. So the things that you worry is just, you know, all in your mind. Yeah. That's why I stopped like worrying about things, because before shit. Yeah. So, I'll be thinking about, you know, the things that will never happen. Yeah. It's get draining. yeah. Kalau lu apa nih? Kalau gue, I wish I was just stronger, like, you know, Yeah. knowing that it's okay to be alone. Padahal gue kan jauh-jauh dari rumah tuh pengennya kayak belajar mandiri sendiri gitu kan. Yeah. But I felt like that's one thing that I still haven't experienced. Right. Yeah. Yeah. Lu kan mau mulai PR ya? Yeah. So like lu tuh beneran udah yakin nih kira-kira bakal di Kanada for sure. Berarti siap ninggalin kayak misalnya keluarga lebih lama di sini gitu. Iya, karena dari awal dari SMA kayak aku udah mikir kayak aku bakalan pindah ke sini dan aku gak bakalan balik lagi maunya. Karena mungkin karena aku di Bali kan kalau anak perempuan itu ini tradisi ya. Iya. Jadi kalau udah nikah namanya tuh udah gak adik kakak. Jadi kayak udah bukan keluarga lagi. Oh really? Yeah. What? Jadi kalau aku mikir ya udahlah, berarti nggak ada masalah dong aku jauh-jauh. Yeah. Gitu. Jadi aku kayak pas di Bali rasanya aku kayak stuck di satu stop, kayak di satu tempat. Sedangkan kesini tuh selalu ada there's more. Terus juga banyak orang yang juga sama-sama ambisius. Yeah. Jadi itu bikin kita kayak Drive-nya lebih tinggi ya. Iya. Terus kayak wow, aku pernah nggak tahu. Kamu ternyata aku bisa bikin duit dari sini ya, coba gitu. Iya benar-benar. Dan saya, ternyata hobiku kayak gini bisa jadi ini, ya udahlah gitu. Iya. Kemarin aku dengar podcast kalian yang tentang beauty standar. Iya. Skin shaming ya. Kalian di sini pernah ngerasa kayak rasisme gimana? Pasti kan orang pengen ngeliat kan apalagi mereka dari Indo, mereka bukan orang putih. Yeah. Kalian di sini pernah ngerasa kayak rasis? Well, kalau gue nih ya, di tempat kerja, I felt like they don't, kayak itu nggak racist towards my skin, but I felt like the fact that aku immigrant, the chances of going up itu tuh harder aja gitu daripada orang kayak Canadian or white person gitu. Yeah. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya dari orang sekitar gitu, racisme kulit sih enggak ya, nggak sama sekali. Cuma di tempat kerja tuh, I felt like definitely Asian or like immigrant in general. People are still gak percaya kalau mereka tuh bisa mengerjakan hal-hal sebagus orang putih gitu sih. Dan mikirnya kayak fresh out the boat. Yeah. Kalau kamu ada nggak? Mungkin ya seperti yang kamu bilang, kayak aku lebih susah untuk naik ke atas. Yeah. Aku lihat kalau aku dapat klien atau kerja itu mereka lebih percaya ketika aku nggak cuma kirim resume, tapi aku harus nunjukin aku tuh bisanya apa, kayak portfolio aku harus sebagus apa biar mereka melihat karya aku tuh kayak gimana. Tapi dia kalau cuma ngeliat nama aku, mereka kayak nggak interested gitu. Yeah, I felt like definitely immigrant, we have to work twice harder than the Canadians, especially like white person. Mungkin karena lebih kayak mereka lebih speak up sih. Cuman kalau gue lihat dari tempat kerja gue bisa lihat kalau misalnya orang yang emang Canadian, mereka tuh lebih vokal tentang certain thing gitu. Sedangkan kalau gue lihat teman-teman gue yang Asian, ada dari sini atau dari fresh off the boat, mereka tuh lebih kayak ya udah iya gitu loh. Mereka nggak begitu vokal, dan di situ yang gue ngeliat banget kayak damn, like that's the different. And then like sometimes teman-teman gue yang putih tuh kayak I want this position. That's what I want, and this is what I salary. This is my salary. This is how much I'm worth. Sedangkan kita tuh ngerasa kayak I don't even know if I'm worth that much. Itu perasaan kayak sungkan nggak sih perasaan? Sungkan. Nerima aja lah gitu. Untung dapet. Kan? Tapi itu kayak yang sesuatu yang aku masih pelajari juga, aku melatih diri sendiri. Karena kan sekarang aku juga buka agensi sendiri kan, lagi belajar. Aku setiap ketemu orang, mereka kadang minta rates, minta bayar aku segini. Walaupun misalnya dia minta berapa $, aku selalu minta naikin. Terus aku nunggu dia bilang iya apa enggak. Walaupun nomor yang mereka kasih itu bagus, aku selalu kayak
boleh dong aku kalau segini nambahin gitu. Aku nggak masalah sama nomor yang pertama, tapi aku rasanya aku pengen melatih diri sendiri kayak aku pengen negotiate gitu ya. Kalau dari awal kayaknya aku nggak worth segitu, tapi kalau aku percaya diri aku bilang aku bisa segini, kayak mereka lebih percaya juga sama aku karena kan aku berani minta, berarti kan aku tahu aku bisa apa gitu kan. Itu yang aku masih berusaha berlatih. Apalagi kalau misalnya emang punya agency sendiri kan, kayak you gotta know your worth and be able to kayak communicate properly sama klien. Paling lebih kayak ke karir ya, kan kamu berarti kayak menyentuh creative industry a little bit gitu. Kamu ngerasa nggak sih beda di sini dan di Indo kayak in terms of opportunity? Aku belum pernah mulai di Indo, jadi aku belum tahu. Tapi aku merasa kayak banyak yang di Indo yang lebih banyak orang yang kreatif, tapi mereka kayak kurang marketingnya gitu loh. Aku ngeliat banyak teman aku yang bisa fotografi, bisa video ini, bisa video itu, tapi kayak aku lebih masih kayak hobi gitu, belum berani dijadiin karir. Padahal aku ngeliat kayak itu tuh duit loh gitu. Ketika saya ngeliat talent mereka itu tuh duit. Cuma mungkin kayak tadi kamu bilang tadi kan kita nggak terlalu vokal dengan apa yang kita bisa atau nggak terlalu percaya diri dengan apa yang kita bisa. Biasanya banyak lah, apalagi di Bali orang-orang yang manipulasi orang-orang lokal untuk dijadiin pekerja yang mereka biar mereka bisa jadi digital nomad mereka. Mungkin nih teman-teman yang penasaran kan, kamu bilang kamu punya agent sendiri. Agent apa nih? Jadi CIA kali. Agent 86 itu dari yang abang-abang polisi sama polisi gerbek orang pacaran. Agent apa coba agent kamu? Oke, jadi aku tuh bantu brand kecil. Misalnya mereka mau mulai bisnis untuk social media, kan beberapa orang mau coba bisnis, mungkin mereka tahu spesifik tentang apa yang dia tentang produknya itself, but not really the marketing side. Jadi misalnya kalau mereka mau untuk promosi atau apa, mereka nggak harus mulai dari scratch gitu loh, karena kan aku yang bantu research, aku yang bikin konten, jadi mereka tinggal nunggu. Terus juga aku juga help untuk cari influencer. Jadi misalnya banyak yang kayak micro influencer yang sebenarnya lebih bagus untuk di engagement. Pokoknya banyaklah nomor-nomor di sana yang beberapa orang yang baru mulai bisnis mungkin nggak terlalu tahu. Cuma kalau di agency kita bisa bantu karena kita kan emang udah di bidangnya gitu. Terus kamu tuh dulu start bikin YouTube tuh gimana tuh ceritanya? Pernah aku bikin pas aku baru nyampe sini itu. Iya, sebenarnya kayak awalnya dari bosen, terus karena ingin menyalurkan, aku dari awal suka edit video. Kadang-kadang ada beberapa video yang aku edit, kayak aku jalan-jalan gitu-gitu, rekam, terus aku edit si lagu, terus aku diemin di HP. Terus kayak lama-kelamaan kayak, ya udahlah, upload lah gitu. Kira, ada yang nonton, 1,000, 100 gitu. I love aku suka banget kayak konten-konten kamu tuh, kayak editnya tuh Iya, kayak high skilled banget gitu, kayak ya ampun, keren banget. Aku karena suka ngedit video makanya ke YouTube, bukan karena aku suka ngobrol atau gimana. Itu nomor 2 lah gitu. Tapi aku ngapain sih kalau di YouTube kalau nggak ngomong? Iya, benar. Yaudah tutup. Iya, coba dong. Bilang follow Sinti. Sama follow itu. Jangan lupa follow subscribe jangan lupa subscribe di Sinti Podcast dan subscribe di YouTube channel aku namanya Yoni Era, and see you guys in the next video. Bye.